pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Apakah semuanya sehat? Baik. Apakah semuanya siap belajar? Baik, Ibu akan mengecek kesiapan kalian. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, ayo berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Mbak Risma ada, Mas Dito ada, Mbak Dinda ada, Mas Dava ada, Mbak Silvi ada, Mbak Nandini ada. Baik, hari ini semua hadir ya. Bu Guru ingin bertanya, kemarin kita sudah mempelajari apa? Siapa yang tahu? Mbak Nandin mungkin? Mbak Silvi? Ya, betul sekali Mbak Silvi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pahlawan Diponegoro. Siapa yang masih ingat? Siapa Pangeran Diponegoro? Ya, betul sekali Mas Dava. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Ayo, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, benar. Kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Pembelajaran 1, subtema 2 yaitu pahlawan kebanggaanku. Ayo di sini siapa yang tahu tentang pahlawan Cut Nyak Dien? Ya, mungkin Mas Dava tahu? Mbak Risma? Ya, betul. Pahlawan Cut Nyak Dien berasal dari Aceh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Cut Nyak Dien, pahlawan nasional dari Tanah Rencong. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, siswa dapat meneladani semangat perjuangan Cut Nyak Dien. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam kelainan mata. Yang ketiga, siswa dapat memahami proses melihat pada mata kita. Yang keempat, membuat sebuah karya dari cerita Cut Nyak Dien. Yuk, siapa di sini yang masih ingat lagu yang berjudul Maju Tak Gentar? Ya, lagu ini menceritakan tentang para pahlawan yang sangat gigih berjuang di medan perang dalam mengalahkan penjajah. Ya baik, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya baik, ternyata anak-anak sudah hafal lagu ini. Ibu akan menjelaskan sedikit cerita tentang perjuangan Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah tokoh pejuang wanita dari Aceh. Lahir di Lampadang pada tahun 1848, wafat pada 6 November 1908 di Sumedang, Jawa Barat. Ia berjuang bersama rakyat Aceh. Beliau sangat peduli pada penderitaan rakyat karena penjajahan Belanda. Beliau berjuang bersama suaminya yang bernama Teuku Umar. Pada 6 November 1905, Belanda menangkap Cut Nyak Dien yang pada saat itu dalam keadaan sakit rabun.
Meski telah menangkap Cut Nyak-dien, Belanda masih khawatir jika kehadiran tokoh pejuang tersebut mempengaruhi pihak yang belum tunduk kepada Belanda. Kemudian, Belanda mengasingkan Cut Nyak-dien ke Sumedang. Di tempat tersebut, Cut Nyak-dien meninggal dunia dan dimakamkan. Ya, baik, semua sudah bisa memahami cerita Cut Nyak-dien tadi. Ya, Ibu akan menyampaikan beberapa penjelasan sedikit. Ya, berdasarkan cerita di atas, kita dapat beberapa informasi penting tentang sejarah perjuangan Cut Nyak-dien dalam melawan penjajah. Semangat pantang menyerah Cut Nyak-dien menunjukkan adanya pengamalan nilai Pancasila. Selain perjuangan Cut Nyak-dien, kita juga mendapat informasi tentang gangguan penglihatan yang dialami oleh beliau saat tua. Dalam dunia kesehatan, ada berbagai macam kelainan mata, misalnya rabun jauh, rabun dekat, katarak, dan penyakit mata lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan kelainan mata, misalnya kelainan mata sejak lahir, kekurangan vitamin A, kecelakaan, terlalu sering bermain gadget, penyakit, dan faktor usia. Untuk menanggulangi kelainan mata, bisa dilakukan dengan cara operasi, makan makanan yang banyak mengandung vitamin A, dan juga selalu menjaga kesehatan mata. Baik, Cut Nyak-dien dan para pahlawan pada masa penjajahan berperang secara gerilya. Mereka berjuang menggunakan senjata tradisional. Senjata tersebut diantaranya adalah runcing, keris, bambu runcing, rencong, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, persenjataan para pejuang mulai berkembang. Para pejuang mulai menggunakan senjata-senjata modern seperti pistol dan senapan yang diperoleh melalui hasil rampasan. Ya, pada saat perang menggunakan senjata laras panjang, para tentara pejuang membidik musuh menggunakan teleskop kecil yang terpasang pada senjata. Lalu, bagaimanakah proses melihat pada mata kita? Ya, bisa dilihat pada halaman 51 buku siswa. Ya, proses melihat pada mata kita diawali dengan adanya cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tersebut berasal dari sumber cahaya atau cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda. Cahaya masuk ke dalam mata melalui kornea mata. Selanjutnya, cahaya akan masuk melewati pupil mata. Pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jika kita berada di tempat yang gelap, maka pupil akan membesar. Jika kita berada di tempat yang terang, maka pupil akan mengecil. Membesar dan mengecilnya pupil diatur oleh iris. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi banyaknya jumlah cahaya yang dapat masuk ke iris. Setelah melewati pupil, cahaya akan masuk ke lensa mata. Lensa mata merupakan bagian mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya agar tepat mengenai retina. Retina juga sering disebut selaput jala. Retina berfungsi untuk menerima bayangan. Bayangan yang ditangkap berasal dari bintik kuning. Agar kita dapat melihat dengan jelas, maka cahaya harus tepat jatuh pada bintik kuning. Bayangan yang ditangkap oleh retina diteruskan kembali menuju otak. Selanjutnya, otak akan membentuk kesan benda. Dengan demikian, kita dapat melihat bentuk, warna, dan ciri-ciri benda tersebut. Ya, bisa diamati gambar mata pada halaman 51. Di sana kita bisa melihat lensa mata, iris, pupil, cahaya
cahaya datang, kornea, retina, dan bintik kuning. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat penjelasan sederhana mengenai proses melihat pada mata kita yang tadi sudah Ibu bacakan. Tugas ini dikerjakan kelompok 3-4 orang. Ya, baik, ini adalah salah satu hasil pekerjaan dari teman-teman kalian. Proses melihat. Pertama, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Yang ketiga, kemudian ujung syaraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Yang keempat, otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Yo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pupil? Yang tadi memperhatikan seharusnya tahu jawabannya. Ya, mungkin Mbak Risma tahu atau Mas Dava? Ya, betul. Pupil adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Baik, betul sekali Mas Dava. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian mata yang ada pada gambar halaman 51. Sambil dipahami ya gambarnya anak-anak. Ya, pupil. Fungsi pupil adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian iris. Lingkaran berwarna berfungsi untuk mengatur banyaknya jumlah cahaya yang masuk ke mata. Saat cahaya begitu terang, iris akan menutup pupil. Selanjutnya, lensa mata. Lensa mata adalah bagian mata yang letaknya di belakang pupil, berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Kemudian, kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata. Peran kornea sangat penting untuk penglihatan. Kornea tidak memiliki pembuluh darah. Kemudian ada retina. Retina memiliki fungsi yang sangat penting. Retina mata berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh syaraf mata ke otak. Selanjutnya ada bintik kuning. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Sudah bisa dipahami oleh semua? Ya, baik. Semua sudah memahami tentang bagaimana proses melihat pada mata kita. Baik, masih semangat anak-anak? Apa yang bisa kalian dapat dari pelajaran hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi, apa kesimpulannya pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Mungkin Mas Dito atau Mbak Risma? Mbak Silvi mungkin? Ya, betul sekali Mbak Silvi. Hari ini kita bisa mengetahui tentang perjuangan Cut Nyak Dien. Perjuangan Cut Nyak Dien yang rela berkorban untuk mengalahkan Belanda. Yang kedua, kita bisa memahami bagaimana proses melihat pada mata kita. Kemudian, kita juga mendapat informasi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mata dan macam-macam kelainan mata. Ayo, macam-macam kelainan mata apa saja tadi sudah Ibu sampaikan. Mbak Nandin tahu? Ya, betul sekali. Kelainan mata salah satunya adalah rabun jauh.
Bagaimana cara menjaga kesehatan mata ya? Mas Dava? Ya, betul. Cara menjaga kesehatan mata yaitu tidak boleh sering bermain gadget. Baik, terima kasih. Ibu akan memberikan apresiasi untuk anak yang ceria hari ini. Ini untuk Mas Dito. Kemudian yang paling kreatif hari ini dari Mbak Dinda. Kemudian yang paling aktif Mas Dava. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Anak-anak, demikian tadi yang bisa kita pelajari hari ini. Pesan ibu, selalu rajin belajar, patuh kepada orang tua, selalu sopan dan santun dimanapun kalian berada. Ya baik, besok kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua tentang pahlawan Sisingamangaraja. Ya baik, kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.